Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayora. Saya dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam semester 4. Di sini saya akan menjawab daripada pertanyaan ujian akhir semester tentang hadis tematik. Pengertian hadis metode tematik. Hadis metode tematik atau maudu'i adalah metode pembahasan hadis sesuai dengan tema tertentu yang dikeluarkan dari sebuah buku hadis. Semua hadis yang berkaitan dengan tema tertentu ditelusuri dan dihimpun yang kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek. Ciri-ciri hadis metode tematik. Pertama, menghimpun hadis-hadis yang membicarakan satu topik tertentu atau permasalahan tertentu. Dua, memahami makna dari setiap hadis. Tiga, memahami hadis komprehensif dengan secara menggunakan pendekatan tematik. Hadis manusia makhluk sosial. Hadis tentang kasih sayang. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirona wa lam yarham saghirona." Artinya, bukan dari golongan kami orang yang tidak menghormati orang tuanya dan tidak menyayangi anak-anak yang kecil. Jadi hadis ini menerangkan bahwasanya tentang kasih sayang itu bentuk daripada salah satu ciri makhluk sosial, di mana kita harus saling menghormati orang tua dan harus saling menyayangi anak kecil. Contoh dalam hal ini adalah saling membantu dikala saudara atau orang lain lagi kesusahan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang hadis tentang akhlak. Rasulullah SAW bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Artinya, mukmin yang sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi, bagaimanapun seseorang mengakui keimanannya, namun selagi tidak dibarengi dengan akhlak yang baik, maka tidak dikatakan sempurna keimanannya. Kemudian hadis tentang perpecahan umat Islam. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Ala imman kana qablukum min ahlil kitabi iftaraku ala sunnataini wa sab'ina malatu wa inna hadzal ummati satafaraqu ala thalathin wa sab'ina sanatani wa sab'una finnar wa wahadis fil jannah wa hiyal jamaah." Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari kalangan ahli kitab telah berpecah belah menjadi 72 milah, dan sesungguhnya umatku ini akan berpecah menjadi 73 milah, 72 di neraka dan 1 di surga. Ia adalah al-jamaah. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud. Kemudian hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ayatul munafiki thalathun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza auzima khana." Artinya, tanda orang munafik itu ada 3. Apabila ia berucap berdusta, jika membuat janji ia berdusta, dan jika dipercaya ia mengkhianati. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di dalam hadis ini diterangkan bahwasanya nifak atau pelakunya disebut munafik merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Jika tidak ditangani sesegera mungkin akan mengakibatkan penderitaannya binasa. Penyakit ini adalah penyakit yang amat menjijikkan dan mengakibatkan penyimpangan yang amat buruk. Seorang muslim sejati tentu sangat mewaspadai penyakit akut ini. Hanya saja terkadang ia tidak menyadari bahwasanya ternyata ia telah terjangkit penyakit ini, terutama nifak yang berarti lahiriah. Apa sih itu nifak? Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Katsir, nifak adalah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Sementara itu, Ibnu Juraid mengatakan bahwasanya orang munafik ialah orang yang omongannya menyelisihi tindak tanduknya, batinnya menyelisihi lahiriahnya, tempat masuknya menyelisihi tempat keluarnya, dan kehadirannya menyelisihi ketidakadaannya. Di dalam Umdah At-Tatsir. Kemudian hadis tentang melarang berbuat mungkar. Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful imani." Artinya, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangannya. Apabila belum mampu, maka cegahlah dengan lisannya. Apabila belum mampu, maka cegahlah dengan hatinya.
Namun, yang demikian itulah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menerangkan bahwasanya kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain dan melarang orang lain untuk berbuat mungkar, dimana selagi kita mampu untuk melarang seseorang tersebut, maka kita larang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri sendiri dan orang lain. Sekian daripada hasil jawaban ujian akhir semester dari saya pribadi Mayora. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.